Hai guys, kembali lagi bersama saya di MVT21. Bagaimana jika seorang tukang kue tiaw pinggir jalan ikut bergabung di dapur yang dipenuhi juru masak profesional yang galaknya melebihi Chef Arnold? Itulah sedikit penggalan cerita dari film berjudul Hunger tahun 2023 ini. Sama seperti judulnya itu, Hunger alias kelaparan, disarankan untuk menonton sambil makan, terserah mau makan nasi goreng atau nasi ayam pakai sambal pete, terserah, silahkan. Maka dari itu, tanpa banyak cincang di awal, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah kitchen mewah bernama Hunger milik seorang juru masak terkenal bernama Paul, di mana beliau dan tim yang sedang naik daunnya. Hal itu terbukti ketika dia disewa oleh para pejabat dan orang kaya untuk memasak suatu hidangan mewah untuk mereka semua. ส้มกับมีดอะเชฟ Dan kisah akan berfokus pada seorang tukang kue tiaw bernama Aoi. Ini parasnya yang pada hari itu kebetulan sedang dikunjungi oleh salah satu anak buahnya si Paul bernama Taun yang merasa bahwa Aoi cucuk sangat susah sekali ya namanya, merasa bahwa Aoi cocok untuk menggantikan salah satu rekannya yang baru saja dipecat oleh Chef Paul sendiri. Meski awalnya Aoi acuh tak acuh dengan ajakan Taun, dia akhirnya penasaran dan mulai searching tentang Hunger yang dikepalai oleh Chef Paul. Yang di situ Aoi mulai bisa melihat masa depannya yang cemerlang untuk menjadi seorang yang istimewa, yang tidak hanya cenekul dan hanya menjadi seorang tukang kue tiaw saja. พิเศษกว่าคนอื่นล่ะ เอาผัดซีอิ๊วพิเศษหนึ่ง Dan ya, disinilah Aoi sekarang menuju kitchen Hunger yang berada di salah satu di lantai gedung besar ini, di mana Aoi diminta untuk menunggu sebentar sementara Taun akan ganti pakaian untuk memulai pekerjaannya. เดี๋ยวนี้มึงพามาสอบเหรอ Ternyata tidak hanya Aoi yang diundang datang ke sini hari ini, melainkan ada satu kandidat yang akan bersaing dengannya, di mana si kandidat tersebut memiliki pengalaman dan jam terbang lebih tinggi dibandingkan dengan Aoi yang hanya seorang koki kue tiaw. Dengan wajah yang dingin dan kata-kata yang tegas, Chef Paul pun menyuruh Aoi dan si kandidat untuk memasak nasi goreng yang tanpa membuang waktu lagi. Mereka berdua langsung rasa rusuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Hasilnya, Chef Paul lebih menyukai nasi goreng kampung buatan Aoi ketimbang buatan si kandidat yang dihidangannya dengan menggunakan sepucuk udang di atasnya. Bahkan tanpa mencicipinya sama sekali, Chef Paul sudah bisa menebak jika nasi goreng buatan si kandidat dibuat dari nasi yang masih hangat, yang membuat teksturnya menjadi basah dan berminyak. เชฟผมจะกลับบ้านได้ไง Dan jika Aoi mengira akan mendapatkan kesenangan setelah mengalahkan saingan sekaligus resmi diterima bekerja di sini, Aoi salah besar karena faktanya dia akan merasakan tekanan luar biasa ketika dia dituntut untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia harus bisa memanggang daging iris dengan tingkat kematangan sempurna seperti yang diinginkan oleh Chef Paul. ทำไม เห็นแล้วนะว่าเนื้อที่กูต้องการมันจะต้องออกมาเป็นแบบไหน Sambil berlinang air mata karena mental yang belum siap dengan tekanan seperti dibentak dan dimaki dengan kata-kata kasar, Aoi pun memutuskan untuk pulang saat itu juga. Namun ketika hendak naik lift, dia pun berpikir lagi bahwa apabila diriku menyerah sekarang, itu membuktikan bahwa aku tidak mampu. Sehingga Aoi akhirnya kembali ke dapur dan memanggang daging sampai larut malam. Keesokan paginya, Taun dan kawan-kawan pun dibuat terkejut dengan si Aoi yang tidur di lantai yang ketika Chef Paul muncul, Aoi langsung menyalakan kompornya untuk menunjukkan bahwa dia sudah berhasil memanggang daging sesuai keinginannya.
Setelah dianggap berhasil, Taun pun memberikan kain untuk Aoi membersihkan tangannya yang ternyata penuh dengan bekas lepuhan dari cipratan minyak panas yang mana sampai sini. Aoi merasa bangga terhadap diri sendiri yang berhasil meraih pencapaian meski itu hanya memanggang daging. Tibalah malam acara pertemuan yang dihadiri oleh para politikus dan orang-orang penting di Thailand di mana mereka mengundang Chef Paul dan tim Hanger untuk memasak hidangan spesial yakni daging panggang dengan saus merah seperti darah. Yang mana di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pengusaha restoran bernama kita panggil saja Paijo yang sempat mau mensponsori tim Hanger, tetapi seperti yang kita lihat, Chef Paul adalah tipikal orang yang idealis, tegas dan berprinsip yang tidak mau diatur-atur sehingga dia menolak kerjasama tersebut. Meski Pak Paijo masih saja terus penasaran. Malam ini mungkin akan menjadi malam paling tidak bisa dilupakan oleh Aoi karena dia harus memanggang daging wagyu tersebut tepat disaksikan oleh orang-orang penting yang semuanya mata hanya tertuju pada Aoi. Bisa dibayangkan betapa gugup dan gemeternya kita, terutama saya pribadi, jika harus memasak disaksikan oleh beberapa pasang mata. Takutnya apa yang kita masak malah tidak sesuai alias gosong atau berbagai dugaan lainnya gitu. Berkat kesuksesannya memanggang daging, Bapak Paijo pun tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh Aoi sehingga dia memberikan kartu namanya. Barangkali Aoi suatu saat nanti tertarik untuk kerjasama. Tahun Aoi pun diajak untuk membeli bahan-bahan mentah yang ternyata semua bahan-bahan yang ada di dapur Chef Paul diambil langsung dari pihak pertama seperti nelayan, peternak atau petani, sehingga itu menjadikan masakan Paul itu benar-benar berkualitas yang tak heran jika dia sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang kaya dan penting di atas sana. ถูพื้นยกหม้อเอาขยะไปเทเห็นแบร์ไหม Kembali ke dapur, jika Aoi menganggap bahwa dirinya memiliki peran penting setelah acara kemarin, dia lagi-lagi sudah salah besar karena tugasnya sekarang adalah mencuci, mengepel, dan membereskan. Yang alasan kenapa si Paul tidak memberikannya tugas penting adalah karena Aoi memang tidak bisa melakukan apa-apa selain memanggang daging wagyu. Dan lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa populernya si Paul ketika dia dan tim disewa untuk memasak bagi anak-anak orang kaya di Thailand, sehingga rekan-rekan Aoi seperti Taun dan kawan-kawan yang lain sering merasa bahwa mereka tidak lebih dari hanya pembantu yang sama sekali tidak penting bagi seorang Paul. Hubungan antara Taun dan Aoi pun terjalin semakin erat. Hal itu dibuktikan ketika Aoi datang berkunjung ke rumah Taun untuk belajar memasak. Yang seperti kita tahu, apabila ada dua manusia lawan jenis berdua di dalam tempat yang sama, maka akan muncul pihak ketiga yang nyari riwah dan tentu saja akan terjadi sesuatu, yaitu kegiatan lololi. Kembali lagi ke dapur, Aoi dan kawan-kawan nampaknya harus kehilangan satu rekan yang cukup penting yang bertugas sebagai pembuat sup, yaitu Bayu, di mana Chef Paul pun sekonyong-konyong memecatnya setelah mengetahui jika Bayu memasak daging dari stok bahan dagangan tanpa seizin dari Chef Paul. คนขี้ขโมยเป็นเชฟไม่ได้ Suatu hari, tim Hanger pun mendapat pekerjaan untuk memasak di rumah seorang pengusaha konstruksi yang jika dilihat dari raut wajah beliau dan sang istri, mereka sedang mengalami semacam tekanan dan banyak masalah. Namun, tanpa ikut campur urusan pribadi mereka, Chef Paul dan tim tetap fokus untuk menyajikan hidangan spesial sesuai tugas dan pekerjaan mereka. Chef Paul kembali ngamuk saat mengetahui jika di dalam sup yang Taun buat terdapat udang yang ikut dimasak, yang ternyata wajar saja beliau marah karena anak si pengusaha ini memiliki alergi terhadap udang yang jikalau udang tersebut ikut termakan, nyawanya adalah taruhannya. มึงทำอะไรของมึง Dan ternyata udang tersebut adalah ulah dari Pak Dadang yang merupakan sous chef alias asisten Paul sendiri yang iri atau syirik terhadap semua pencapaian yang diraih atasannya, sehingga ketika Pak Dadang dipecat secara tidak hormat, beliau pun melakukan tindakan nekat, yaitu menikam perut Chef Paul menggunakan pisau dapur yang baru digunakan untuk memotong bawang merah.
Sebagai seorang chef yang memiliki lidah yang berbeda dengan lidah konvensional pada umumnya, Chef Paul menolak makanan rumah sakit dan lebih memilih kue tiaw yang dibawa oleh Aoi, yang mana di sini kita akhirnya akan diperlihatkan dengan masa kecilnya Chef Paul dan hal pertama yang membuatnya terdorong untuk menjadi chef terbaik. Jadi dulu itu ceritanya adalah waktu kecil ibunya adalah seorang pembantu di rumah orang kaya. Paul kecil sering melihat mereka memakan roti yang diolesi oleh semacam butiran-butiran hitam yang membuatnya menjadi penasaran, hingga akhirnya Paul kecil nekat nih mencicipi makanan tersebut. Tetapi belum sempat mencicipi, sang majikan keburu memergokinya hingga sang ibu harus dimarahi, dimaki, dan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk melunasi kerugian akan makanan di dalam toples kecil tersebut. Saat sedang membereskan itulah Paul kecil benar-benar terkejut saat menyadari jika butiran hitam yang sering mereka makan rasanya ternyata tidak enak, yang mana butiran itu sendiri merupakan telur ikan sturgeon yang per kilonya bisa mencapai 25.000 atau sekitar 305 juta lebih, cukup untuk Anda membeli 7 unit mobil SS. Sadar jika apa yang orang makan menunjukkan status sosialnya, Chef Paul pun terdorong untuk menjadi seorang chef supaya mereka orang-orang kaya merangkak memintanya memasak untuk mereka. เริ่มหิวการยอมรับ Sepulangnya dari rumah sakit, Aoi pun dikejutkan dengan sang ayah yang jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. หมอไม่พาเข้าห้องอ่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันไม่มีเตียงแล้วอะเจ๊แล้วอะแต่ฟ้ายังอาการไม่ดีขึ้นเลยอะพี่โอ Di mana Aoi akan sangat benar-benar terkejut saat melihat berita tentang kasus bunuh diri yang dialami oleh keluarga pengusaha konstruksi yang sedang terlilit hutang, di mana si pengusaha ternyata sengaja ingin makan enak bersama keluarganya sebelum akhirnya menembak istri dan anaknya, kemudian menembak dirinya sendiri. Beberapa waktu berlalu, kita akan melihat tim Hunger mendapat job untuk ikut berburu bersama para pejabat, di mana mereka melakukan perburuan secara ilegal terhadap satwa yang dilindungi, sehingga ketika Aoi merasa ini sudah keterlaluan, dia pun memilih untuk mundur daripada harus melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Meskipun tugas mereka hanya memasak, dan pada akhirnya Aoi pun resmi bekerja sama dengan Pak Paijo, sang pengusaha restoran di Merawi, dipercaya sebagai kepala chef di restoran barunya, yang dengan pengalaman Aoi yang secuil itu, dia mulai membuat menu-menu andalan dengan gaya dan sikap hampir mirip seperti Chef Paul. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Restoran tersebut mendadak viral dengan tagline chef cantik yang bermain api, yang karena tak ingin sukses sendiri dan melupakan orang-orang yang pernah berjasa di masa lalu, Aoi pun menemui Town yang sekarang sudah punya kafe sendiri yang meskipun selalu sepi pengunjung, dia tetap sabar menjalani usaha barunya ini dan dengan tegas menolak ikut bekerja dengan Aoi karena tidak ingin menjadi bawahan siapapun. ใช่ Kita kembali lagi ke restoran. Pak Paijo menyampaikan suatu kabar baik mengenai acara ulang tahun seorang tokoh sosialita yang kita panggil saja bernama Madam Milky, di mana beliau secara khusus menyewa Aoi dan tim untuk memasak, sehingga ini akan menjadi debut pertama Aoi muncul secara eksklusif di depan banyak orang. แอบฟังนะจ๊ะ โอเคครับชิดๆกันหน่อยนะฮะ Dan alangkah terkejutnya Aoi saat mengetahui jika Madam tidak hanya mengundangnya, tetapi juga mengundang Chef Paul dan tim Hungernya, yang memang sepertinya si Madam ini sengaja ingin mengadu kemampuan mereka berdua untuk melihat siapa yang terbaik di antara keduanya. Mendapat giliran pertama untuk memasak, di mana dia membuat sebuah hidangan istimewa dari bahan-bahan seperti lauk-lauk genoja, daun sambok hui, dan segala macam di hidangan menjadi satu, sehingga menghasilkan sebuah hidangan yang istimewa tapi belum tentu enak dimakan oleh orang-orang seperti kita, terutama saya pribadi yang punya lidah orang kampung. Dan inilah saatnya giliran si Paul beraksi. Dia memberikan sebuah kejutan tak terduga dan out of the box dengan memanggang sapi tepat di tengah-tengah ruangan dengan posisi dirantai dari atas, yang menurut saya cara masaknya biasa-biasa saja seperti daging sapi di belum, tapi karena yang masak adalah Chef Paul, maka Madam dan kawan-kawan merasa ini menjadi sebuah hidangan spesial yang nikmat untuk dimakan akibat sugesti oleh
nama besar Paul yang membuat alam bawah sadar mereka mengatakan bahwa itu merupakan makanan spesial yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Tak ingin menyerah begitu saja, Aoi akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas turbonya yaitu Kue Tiao ala Aoi yang dibumbui dengan sedikit cerita sedih dan kesederhanaan insan manusia. Madam dan kawan-kawan pun ikut terbawa hanyut dan merasakan nikmatnya kesederhanaan Kue Tiao yang jarang dirasakan oleh orang-orang kaya. แล้วเราก็รักเขามากๆอยู่ข้างๆเสมอ Tak mau kalah, Chef Paul sudah menyiapkan sup bening yang dituangkan ke dalam mangkuk emas. Yang meskipun supnya benar-benar bening, tidak ada isian seperti wortel, engkol, kumeli, daun bawang, seledri, dan lain-lain, tetapi rasanya seperti sangat nikmat sekali karena dihidangkan di atas mangkuk emas yang harganya lebih mahal dari sup itu sendiri. Disitulah Chef Paul mendatangi Aoi untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang cukup menyelekit, yaitu mereka, para orang-orang kaya ini akan terus merasa lapar bukan karena makanannya tetapi karena siapa yang memasaknya. Sehingga jika Aoi berniat menjauhi kesuksesannya, jangan harap itu akan terjadi karena selama dirinya masih hidup maka orang-orang akan tetap menganggap Chef Paul lah yang terbaik di antara yang lain. Wah, sombong sekali. Dan ya, baru saja menjadi terbaik, Chef Paul langsung ditangkap atas tuduhan telah ikut terlibat dalam pemburuan satwa yang dilindungi, di mana itu merupakan ulah dari si Taun yang memang ingin menjatuhkan karir Chef Paul yang dianggap sombong ini. รอให้กูไปเข้าป่ากับพวกมันอีก Pada titik inilah Aoi akhirnya sadar dengan sisi gelap dunia kuliner yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Cara bermain mereka benar-benar sangat kejam, tanpa merasa tidak enak sudah saling menjatuhkan. Yang karena tak ingin sukses dengan cara curang atau permainan seperti ini, Aoi memilih untuk mundur dan segera pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang itulah kita akan melihat sebuah kenyataan pahit tentang fakta yang sebenarnya bahwa apa yang dialami Aoi tidaklah sesulit dan semenderita orang-orang miskin yang untuk makan sesuap nasi saja mungkin hanya sehari sekali atau tidak sama sekali, sehingga akan sangat tidak pantaslah jika Anda yang masih mampu makan enak dan tidur enak masih saja mengeluh dengan kehidupan. Seolah masalah yang sering dihadapi adalah masalah besar dan menyangkut nyawa seseorang. Lihat anak-anak yang ada di Afghanistan yang setiap hari kelaparan, mereka mengalami nasib tragis, menderita setiap hari, bertahan hidup, ingin makan enak, tidur nyenyak, tinggal di rumah beratap. Kita yang menikmatinya setiap hari jarang bersyukur dan masih saja suka mengeluh tanpa malu dengan anak-anak kecil yang ada di luar sana. Kembali ke Aoi yang sudah kembali ke habitatnya dengan sang ayah yang sudah sembuh, dia memutuskan untuk kembali menjadi tukang kue tiao dan akan memulai perjuangannya dari sini tanpa ikut dalam permainan mereka semua. And anyway, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak tahu, silahkan kalian tulis sendiri di kolom komen. Saya Angel, seseorang yang rendah hina dan bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.